Karena mungkin ya gue nggak tahu ya apa yang ada di pikiran mereka, karena gue tuh selalu nanya kayak mereka happy nggak atau apa nih yang kurang. Makanya akhirnya abang bisa waktu itu sempet ngomong kayak dia capek bolak-balik gitu kan, dan itu akhirnya gue diskusiin sama Niko walaupun emang ada berantemnya. Kadang gue juga ngerasa gagal gitu loh. Yang bikin gue ngerasa gagal tuh kayak gila ya, udah seberjuang apapun gue dan udah seberusaha apapun gue sebagai seorang ibu, dari dia di kandungan gue sampai akhirnya anak gue lahir, sampai akhirnya gue coba untuk ikutin milestone-nya, tapi ada aja yang gue tuh miss, ada aja yang gue ngerasa kayak anjir kayak gue gagal deh, kayak gue emang gak pantas deh jadi ibu tuh, kayak ngegeliang gitu loh di kepala gue tuh banget gitu loh. Kadang gue tuh coba untuk menyemangati diri gue sendiri sih, kayak enggak kok, gue udah keren, tapi tuh apa pikiran itu tuh masih ada, dan kadang gue tuh ngobrolnya tuh sama Niko gitu. Iya. Tapi satu hal yang nggak pengen aku ulangin lagi lah, pet offset yang waktu itu tuh, yang ego kita lagi tinggi aja sih waktu itu, kayak kacara biru bawa cowok, kacara biru anjing cewek gue ikut lagi gitu. Itu pet offset yang nggak pengen aku ulangin lagi sih. Kenapa? Apa itu nggak wajar, Nyet. Masa bawa pacar ke acara anak sih. Tapi kayak pet offset aja waktu itu, kayak lagi ego aja, kayak dia juga lagi ego, gue sama cowok gue. Terus saat itu gue juga sebenarnya nggak mau, tapi kayak cewek gue kayak udah ikut aja deh, kayak Rachel aja lagi bawa cowoknya gitu. Tapi menurut gue kayak bisa offset banget, yang itu kayak satu hal yang nggak pengen gue ulangin lagi ke depannya aja. Kayak untungnya mereka nggak kenal konsep kayak ini pasangannya nggak gitu. Itu untungnya mereka nggak kenal hal-hal itu. Cuma kayak Nyet, jangan terulang lagi deh hal itu. Gue nggak pengen terulang lagi aja sih. Jadi lu menyesalkan hal itu. Lo Rachel? Gue memang menyesalkan hal itu. Jujur gue nyesel. Walaupun memang tujuan gue tuh sebenarnya bukan itu. Kenapa gue kayak waktu itu bawa pasangan gue untuk ketemu sama anak-anak, karena emang waktu itu figur laki-laki di rumah tuh nggak ada gitu, dan Niko tuh susah banget untuk dihubungin. Niko tuh jarang banget ke rumah, dan waktu itu kan gue pikir intensinya emang baik kan, karena emang saat itu emang dia baik, dia bantuin gue gendong. Karena saat itu kalau misalnya lagi traveling, gue tuh nggak kuat ngegendong terus. Gue kan maksudnya mereka udah pada gede, dan even sama Mbak, mereka tuh nggak mau, ngerti nggak sih? Mereka tuh maunya tuh sama ya kayak, karena kita kan temen ya, maksudnya kayak kita tuh kalau Mbak tuh dia tahu itu Mbak gitu. Terus kayak jadi saat itu tuh gue ngerasa apa ya, mungkin gue ngerasa kayak mungkin abang sama ade tuh butuh ada laki-laki, side of masculinity-nya tuh ada gitu. At least belajar dari mana kek gitu kan. Nah jadi pas itu cuma kan waktu itu gue juga ada rada tenggang rasanya juga kan, maksud gue masa gue ke situ sih, gitunya masih ada. Jadi kayak itu awal banget lah, maksudnya kayak nggak enak lah ada si itu gitu. Terus gue ke rumah, masa gue ngerasa aneh aja sih, kayak gue nggak wajar juga buat ke situ. Jadi itu masih awal masih banyak iya. Jadi ya udah. Nah terus kayak gue ngerasa kalau gue kenapa gue nggak bolehin Niko bawa pasangannya untuk ketemu anak-anak, ya karena gue melakukan hal itu gitu. Maksudnya, dan gue gini loh, gue tuh selalu ngerasa gue tuh sebenarnya ngikutin jejak nyokap gue sih sebenarnya. Nyokap gue tuh mungkin bedanya waktu itu gue emang udah lumayan gede ya, maksudnya gue tuh waktu itu sekitar SD apa SMP gitu. Nyokap gue tuh selalu ngenalin pasangannya ke gue untuk gue yang menilai apakah gue cocok atau enggak sama pasangannya itu. Karena kalau nyokap gue kan emang mencari waktu itu buat menikah kan. Jadi kalau gue nggak cocok sama pasangannya nyokap gue akan putusin. Tapi dia ngomongnya ini ya, emang pasangan. Kalau nyokap gue, mami emang ngomongnya pasangan, tapi kan itu aku udah gede, maksudnya umur aku mungkin 3 SD.